Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathudin Zaki dengan NPM 24312106 dari kelas IF 24C. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT dan serta perencanaan diri jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yang pertama adalah apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah kerangka kerja strategis yang digunakan untuk mengevaluasi posisi internal dan eksternal seseorang atau organisasi. SWOT sendiri adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan risk atau ancaman. Singkatnya, analisis ini membantu kita untuk melihat faktor internal yang bisa kontrol yang berisi kekuatan dan kelemahan, melihat faktor eksternal yang tidak bisa kita kontrol namun bisa mempengaruhi kita, yaitu peluang dan ancaman. Dengan memahami keempat elemen ini, kita bisa merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan. Mengenal 4 elemen SWOT ini, mari kita bedah masing-masing elemen ini lebih dalam. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan adalah atribut positif internal yang Anda miliki yang memberikan keunggulan atau kelebihan. Ini adalah hal-hal yang Anda lakukan dengan baik, sumber daya yang Anda miliki, atau karakter positif dalam diri Anda. Contoh kekuatan dalam diri Anda yaitu keterampilan spesifik, mahir dalam desain grafis, coding, menulis, dan berbicara di depan umum. Sifat kepribadian, disiplin, bekerja keras, kreatif, mudah beradaptasi, atau punya jiwa kepemimpinan. Sumber daya, jaringan pertemanan yang luas, pendidikan yang relevan, atau pengalaman kerja yang berharga. Yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan. Kelemahan adalah atribut negatif internal yang dapat menghambat kinerja atau kemajuan Anda. Ini adalah area yang perlu Anda tingkatkan atau kebiasaan buruk yang mungkin menahan Anda. Contoh kelemahan diri: kurangnya keterampilan, belum menguasai bahasa Inggris, kurangnya kemampuan negosiasi, dan atau belum bisa mengoperasikan perangkat lunak tertentu. Sifat kepribadian, mudah menunda-nunda pekerjaan, sulit fokus, kurang percaya diri, atau mudah stres. Keterbatasan, kurangnya pengalaman di bidang tertentu, atau kurangnya pengetahuan tentang topik tertentu. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Peluang adalah faktor eksternal yang positif dan dapat Anda manfaatkan untuk keuntungan Anda. Peluang tidak berasal dari diri Anda, melainkan dari lingkungan di sekitar Anda. Contoh peluang: tren pasar, permintaan yang meningkat untuk keahlian tertentu yang Anda miliki, pendidikan atau pelatihan, tersedianya beasiswa, kursus gratis, atau program magang yang relevan, jaringan, kesempatan untuk bertemu mentor atau orang-orang yang penting di bidang Anda, teknologi, adanya aplikasi atau alat baru yang bisa membantu Anda belajar atau bekerja lebih efisien. Yang terakhir ada risk atau ancaman. Ancaman adalah faktor eksternal yang negatif dan dapat menghambat kemajuan atau menimbulkan resiko bagi Anda. Ancaman juga berada di luar kendali Anda, tetapi penting untuk disadari agar bisa diantisipasi. Contoh ancaman ialah persaingan ketat, peningkatan jumlah pesaing di bidang Anda geluti. Lalu ada perubahan teknologi, keahlian Anda mungkin menjadi usang karena munculnya teknologi baru. Kondisi ekonomi, resesi ekonomi yang mengurangi peluang kerja, yaitu lalu ada peraturan baru, adanya kebijakan atau regulasi yang mempengaruhi bidang minat Anda. Nah, itulah analisis SWOT. Selanjutnya saya akan menjelaskan perencanaan diri jangka pendek dan jangka panjang. Perencanaan diri dengan analisis SWOT jangka pendek dan jangka panjang. Setelah mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Anda, saatnya merumuskan strategi perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek biasanya fokus pada tujuan dalam waktu. Contoh misalnya 3-6 bulan. Fokuslah pada tingkat tindakan cepat dan strategis untuk memaksimalkan potensi Anda dan mengatasi hambatan. Manfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Contohnya, gunakan keahlian Anda untuk mengambil kesempatan yang muncul. Contoh, Anda jago menulis,
kekuatan dan peluang proyek dalam konten blog, dan ada peluang proyek konten blog. Itu adalah peluang, ambil proyeknya. Lalu atasi kelemahan untuk mengurai ancaman. Tingkatkan diri Anda agar lebih siap menghadapi tantangan. Contohnya, Anda lemah presentasi, itu adalah kelemahan. Dan khawatir tidak bisa bersaing, nah itu adalah ancaman. Ikuti pelatihan public speaking. Perencanaan jangka panjang, biasanya dalam waktu, contohnya 1-5 tahun ke depan, bisa lebih. Kembangkan visi besar dan strategi berkelanjutan untuk pertumbuhan jangka panjang. Kembangkan kekuatan dan antisipasi peluang besar. Bagaimana Anda bisa terus mengasah keunggulan dan mempersiapkan diri untuk tren atau kesempatan di masa depan. Contohnya, Anda pasti berbahasa Inggris, itu adalah kekuatan, dan tren pekerjaan global meningkat, itu adalah peluang. Cara mengatasinya, ikuti sertifikasi internasional untuk karir di luar negeri. Lalu, transformasi kelemahan dan bangun ketahanan terhadap ancaman. Ubah kelemahan menjadi kekuatan dan siapkan diri menghadapi risiko masa depan. Contohnya, Anda kurang pengalaman manajemen, itu adalah kelemahan, dan persiapkan kerja ketat, itu adalah ancaman. Solusinya adalah ambil pendidikan lanjutan atau proyek sukarela untuk mendapatkan pengalaman manajerial. Nah, analisis SWOT adalah alat dinamis, dilakukan secara berkala untuk terus mengevaluasi dan menyusun rencana Anda seiring waktu, agar Anda selalu siap menghadapi tantangan dan meraih setiap peluang. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri, semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.